Frans. Hadir, Pak. Presya. Hadir, Pak. Tiana. Hadir, Pak. Rizal. Rizal hadir, Pak. Roshida. Roshida hadir, Bapak. Salma. Salma hadir, Pak. Sheila. Sheila yang presentasi PKM, Pak. Oh, Sheila yang PKM ya. Silmi. Silmi hadir, Bapak. Tamara. Tamara hadir, Pak. Yanis. Yanis hadir, Pak. Yanti. Yanti hadir, Pak. Zahra. Yanti dan Zahra hadir, Bapak. Oke. Ya. Baik ya. Kita lanjutkan yang kemarin. Sudah terlihat share screen saya? Sudah ya? Oke, ini kita ulas lagi kemarin sedikit, kemudian nanti ada latihan-latihan soalnya sambil memahami lagi, dan mungkin di bagian akhir nanti ada ini ya, tugas untuk mengerjakan soal gitu ya. Ada soal dan diselesaikan ya. Baik, ini masih tentang psikometrik chart ya, psikometrik diagram. Psikometrik sendiri atau psikometri adalah ini ya, bidang keteknikan yang mempelajari penentuan sifat fisik dan termodinamik dari suatu campuran gas cair ya, termasuk udara ya, yang mengandung molekul air di dalamnya. Nah, ini yang kemarin sling psikometer, termometer yang digunakan untuk menghitung wet bulb dan juga dry bulb ya, mengukur wet bulb dan juga dry bulb. Ini psikometrik chart yang kemarin ya, semoga masih ingat. Di situ ada untuk dry bulbnya ke arah sini, wet bulb, dan ini ada spesifik humidity atau humidity totalnya ya. Suhu bola kering ya, ini atau dry bulb itu kalau di psikometrik diagram itu dilihatnya ya, ini ya, ini psikometrik diagram. Nah, di situ untuk dry bulb adalah garis vertikal ke atas ini ya. Ini vertikal ke atas, ini adalah garis dry bulb. Kemudian untuk wet bulbnya itu adalah garis diagonal ya, diagonal yang ke arah kiri. Ini garis diagonal ke arah kiri ini adalah garis wet bulbnya. Dry bulb sendiri adalah ini ya, temperatur udara yang diukur dengan termometer yang biasa itu ya, itu dry bulb. Kalau wet bulb, kemarin saya sudah bilang juga bahwa wet bulb adalah temperatur yang diukur dengan menggunakan termometer yang dikasih dengan kapas basah ini ya. Ini fungsinya adalah untuk mengukur suhu dari pendinginan udara yang mengalir ke dalam termometernya. Jadi berapa sih suhu dari pendinginan udara tersebut hingga dia menjadi jenuh itu. Nah, itu merupakan wet bulb. Nah, untuk garisnya itu adalah garis ini, garis diagonal ke arah kiri ya, diagonal ke arah kiri. Nah, ini mungkin lebih jelasnya untuk mengetahui dry bulb dan wet bulb. Ini dry bulb,
Yang ini adalah wet bulb ya. Di sini wet bulb itu satu garis dengan relative humidity pada kondisi 100% ya, atau saturation line. Jadi di sini skalanya itu segaris dengan 100 RH 100% ya. Wet bulb itu suhu pendinginan udara yang disertai dengan humidifikasi tadi ya, bahwa wet bulb itu merupakan suhu udara pada saat didinginkan yang disertai dengan humidifikasi ya. Berarti ada penambahan moisture air ke dalam udara tersebut ya, hingga dia menjadi jenuh. Nah, misal di sini kita punya kondisi udara yang mana memiliki dry bulb 70 ya. Dry bulb 70. Kemudian memiliki relative humidity, anggaplah di sini 55 ya ini ya. Ini kan 50, ini 60%, ini 50%. Berarti kalau tengah-tengahnya ya 55 lah ya. Nah, di titik ini relative humidity-nya adalah 55%, dry bulb-nya 70%. Nah, untuk mencari wet bulb-nya ya tinggal kita tarik garis searah dengan wet bulb line, wet bulb line ya, atau garis wet bulb. Ditarik ke sini. Ini dapatkanlah nilai dari wet bulb ya. Nah, saat misal kita mempunyai kondisi udara di titik ini, kemudian kita dinginkan gitu ya, kita dinginkan disertai dengan humidifikasi, maka garisnya akan bergeser ke sini ya. Jadi misalnya ada udara, kita lakukan humidifikasi, terjadi penambahan molekul air ke dalam udara tersebut, maka nanti titiknya yang awalnya di sini akan bergeser ke atas gini ya, hingga dia mencapai kejenuhannya. Kejenuhannya berapa ya di sini ya? Ketika dia mencapai titik relative humidity 100%. Nah, namun ketika kita panaskan ya udara pada kondisi yang tadi ini, di titik ini kita panaskan dengan menggunakan desikan juga ya. Jadi selain dipanaskan, moisture air yang ada di dalam udara tersebut dihilangkan, dikurangi, maka garisnya akan bergeser ke bawah ini ya, akan ke bawah ini. Nah, ini sehingga nanti relative humidity-nya akan berkurang ya. Yang awalnya tadi 55%, relative humidity-nya akan berkurang. Kalau yang didinginkan tadi yang awalnya 55%, relative humidity-nya akan naik sampai dia menjadi jenuh gitu ya. Nah, ini pengurangan relative humidity pada saat relative humidity-nya dikurangi atau berkurang, ini menandakan bahwa moisture air yang ada di dalam udara itu masih sedikit gitu ya. Karena kita tahu relative humidity menandakan perbandingan antara jumlah uap air yang ada di dalam udara dibagi dengan kapasitas total udara tersebut mengikat air ya. Ya tadi ini relative humidity, sekarang ada humidity ratio ya, atau humidity totalnya. Humidity total atau moisture itu merupakan jumlah dari uap air yang ada di dalam udara pada volume tertentu gitu ya. Jadi moisture ini satuannya adalah kilogram per kilogram, di mana sekian kilogram uap air yang terkandung pada sekian kilogram udara kering gitu ya. Di banyaknya uap air yang terkandung dalam udara kering itu berapa dinyatakan dalam humidity ratio atau moisture. Makin besar moisture-nya, maka uap air yang ada pada udara tersebut akan semakin besar ya. Nah, ini seiring dengan
kenaikan dari relative humidity. Ya. Kemudian saturation line, tadi saya sempat bilang tentang saturation line, bahwa saturation line itu letaknya sama dengan wet bulb ya, dengan skala wet bulb. Ini kan wet bulb tadi. Nah, itu sama dengan relatif dengan saturation line. Di mana pada saat saturation line, garis kejenuhan itu relatif humidity-nya 100% ya. Relatif humidity-nya 100%. Pada saat relatif humidity-nya 100%, maka kita bisa menentukan dew point-nya ya. Dew point adalah titik di mana udara tersebut mulai mengembun ya, uap air yang ada di dalam udara tersebut mulai mengembun. Jadi misal di sini kita punya dew point pada 50 derajat Fahrenheit, berarti dia terletak pada garis saturation line di sini ya, 50 ya. Nah, ini kalau kita tarik ke kanan, maka kita akan mendapatkan humidity mutlaknya atau humidity rasionya. Kalau kita tarik ke bawah, kita akan mendapatkan juga dry bulb-nya. Jadi pada saat kondisi jenuh seperti ini, kita bisa menentukan nilai dry bulb itu sama dengan nilai wet bulb-nya atau sama dengan dew point-nya. Nah, ini tadi relative humidity itu kan merupakan presentase dari kejenuhan pada temperatur tertentu. Di semakin besar nilai relative humidity, artinya udara tersebut sudah semakin jenuh, artinya molekul air yang ada di dalam udara tersebut itu sudah sudah sama dengan batas totalnya, kemampuan dari udara mengikat airnya. Kemudian di sini relative humidity itu selalu bergantung pada temperatur ya. Tadi disebutkan bahwa relative humidity itu akan sangat bergantung dengan temperatur. Jika temperaturnya dinaikkan, maka relative humidity-nya akan berkurang. Jika temperaturnya diturunkan, maka relative humidity-nya akan naik ya. Ini terjadi karena ketika udara kita naikkan temperaturnya, maka di situ volume udara akan terekspand, akan lebih besar, sehingga kapasitas dia untuk mengambil molekul air itu lebih besar. Makanya relative humidity-nya akan semakin kecil ya. Untuk mendapatkan relative humidity, kita membutuhkan data dry bulb ya. Dari data dry bulb ini kita bisa menentukan nilai relative humidity. Relative humidity juga bisa dituliskan atau dirumuskan dengan tekanan parsial ya. Rumus kemarin itu bahwa RH sama dengan perbandingan dari tekanan parsialnya ya. Tekanan parsial pada kondisi T dibagi dengan tekanan parsial pada kondisi saturasi ya, pada saat jenuh, pada T tertentu juga. PA per PS ya, kali 100%. Nah, ini relative humidity, tadi definisinya, bahwa relative humidity itu merupakan uap air yang terkandung di dalam udara dibandingkan dengan uap air maksimum yang dapat ditahan oleh udara pada suhu tertentu. Garis relative humidity ini ditunjukkan pada garis ini ya. Pada kalau di psychrometric charts, relative humidity ini itu ditunjukkan pada garis ini ya. Semakin ke kanan atau suhu dry bulb-nya semakin tinggi, maka relative humidity-nya cenderung akan berkurang ya. Ini 10%, 20%, dan mencapai di sini 100%. Ini tadi bahwa penambahan temperatur akan membuat volume udara meningkat, sehingga kapasitas dia mengikat airnya akan semakin besar dan relative humidity-nya akan semakin kecil.
Ini yang kemarin ya, sudah ya ini. Terus kemudian ya ini. Jadi relative humidity ini ada hubungannya dengan tubuh kita ya, bahwa pada saat kita kita kepanasan di cuaca panas, itu kan tubuh akan mengeluarkan keringat ya, untuk mendinginkan suhu tubuh kita, supaya suhu tubuh kita tetap pada kondisi normalnya. Keringat ini akan diuapkan oleh panas tubuh kita ya, sehingga terjadi penguapan oleh keringat akibat adanya panas pada tubuh kita. Nah, penguapan ini menyebabkan suhu tubuh kita menjadi dingin ya, karena terjadi pendinginan ya di situ akibat adanya penguapan. Namun, ketika kita berada pada keadaan di mana relatif humidity-nya itu tinggi ya, pada saat relatif humidity-nya tinggi atau keadaan lembab, maka penguapan dari keringat tadi itu akan berjalan lambat. Dia akan berjalan lambat karena apa? Karena ternyata relatif penguapan dari keringat tadi itu dipengaruhi oleh relatif humidity dari udara sekitar gitu ya. Jadi kalau relatif humidity-nya tinggi atau udaranya jenuh, maka penguapannya itu akan lambat. Karena udara yang jenuh itu sudah tidak memiliki tempat lagi ya untuk menyerap uap air yang dilepas oleh keringat, sehingga di situ laju penguapan dari keringat akan semakin lambat. Nah, sebaliknya kalau pada kondisi udara yang kering, maka laju penguapan keringat itu akan semakin meningkat ya, akan semakin cepat. Ini karena pada saat udara kering, kapasitas penyerapan udara masih banyak, sehingga akan dengan mudah keringat dapat diuapkan ya. Uap airnya akan diserap oleh udara di sekitar. Nah, ini juga terjadi pada saat misal pada saat cuaca hujan, pada saat mau hujan, itu kita akan bakal merasa kegerahan ya. Iya kan? Pada saat ini mau hujan. Itu kenapa? Karena pada saat mau hujan, udara yang ada di sekitar kita itu dalam kondisi yang jenuh ya. Dalam kondisi yang jenuh. Sehingga ketika kondisi jenuh, maka penguapan pada tubuh kita itu, penguapan keringat akan semakin lambat prosesnya ya. Nah, akibat semakin lambat, sedangkan tubuh kita tetap menghasilkan panas ya, karena dalam proses metabolisme itu akan menghasilkan panas ya. Sedangkan penguapannya lambat, maka pendinginan itu akan berjalan, akan tidak terjadi pendinginan gitu ya. Jadi pendinginannya tidak maksimal. Nah, itu yang menyebabkan pada saat itu kita merasa kegerahan. Ya kan ya? Pada saat mau hujan pasti akan kegerahan. Nah, karena itu ya, karena udara di sekitar dalam kondisi jenuh, relatif humidity-nya mendekati 100%, sehingga pada saat pemanasan atau penguapan keringat itu prosesnya akan berjalan lambat. Karena nggak ada yang menampung udaranya ya, yang nggak ada yang menampung molekul air dari keringat tadi itu ya. Kemudian ini untuk relative humidity, tadi saya sudah bilang bahwa dengan meningkatnya temperatur, relative humidity itu akan makin berkurang ya, akan makin kecil akibat adanya ekspansi dari volume udara. Nah, untuk memperbesar relative humidity ya kita bisa melakukan pendinginan udara, atau juga bisa dengan menambahkan moisture ya. Sehingga di situ nanti kalau ditambahkan moisture, maka molekul airnya akan semakin besar, sehingga relative humidity-nya akan makin meningkat,
dan menjadi jenuh. Bisa juga dengan pendinginan saja. Kalau didinginkan saja, maka volumenya akan menyusut ya, akan berkurang. Inilah ya, daerah di sini idealnya. Jadi kalau mau kita mendapatkan humidity yang ideal untuk hidup ya sekitar ini ya, antara 31 32 sampai 60% relatif humidity-nya. Nah, untuk kondisi di Bandung ini, ternyata humidity-nya cukup tinggi ya, yaitu 77%. Kalau 77% pada temperatur 23 derajat ya, berarti di sini ya akan banyak dimungkinkan tumbuhnya bakteri ya di sini. Bapak izin bertanya. Iya. Tadi saya kurang mengerti apa yang dimaksud dengan udara jenuh, Pak. Udara jenuh. Iya, Iya. udara jenuh itu artinya udara yang ini ya, yang memiliki relatif humidity 100%. Jadi tadi kan relatif humidity itu perbandingan dari massa atau jumlah uap air dibagi dengan kapasitas udara dalam menahan uap air tersebut. Jadi udara itu memiliki kapasitas total gitu ya, dia bisa menyerap air. Nah, relatif humidity itu perbandingan dari udara yang ada di situ, uap air yang ada di udara tersebut dibagi dengan kapasitas maksimumnya. Pada saat massa uap air yang ada di dalam udara itu sebanding dengan kapasitas totalnya, maka relatif humidity-nya sama dengan 100%. Berarti udara jenuh adalah di mana udara tersebut tidak akan bisa mengambil molekul air dari lingkungan lagi gitu ya. Jadi kalau ada uap air yang teruapkan gitu di sekitar kita, terus udaranya sudah jenuh, maka udara tersebut tidak akan bisa mengambil uap air lagi gitu ya. Kenapa? Karena kapasitasnya sudah full terisi. Nah, itu yang dinamakan dengan udara jenuh. Bisa dimengerti? Tadi yang bertanya siapa ya? Sejauh ini paham, Pak. Saya Pak Frans. Frans, ya. Kayak gitu ya, Frans ya. Ya, izin bertanya, Pak. Iya. Siapa? Berarti kalau udara telah jenuh 100%, ketika ada uap air yang teruapkan, berarti akan terjadi kondensasi atau hujan seperti itu, Pak, fenomenanya, atau bagaimana ya, Pak? Iya tadi ya, pada saat relatif humidity-nya 100%, maka di situ tadi, nah ini ya, misal di sini ya, misal pada titik ini kan dia berada pada saturation line atau relatif humidity-nya 100%. Maka di titik ini itu nilai dew point-nya akan ditentukan nilai dew point-nya juga ya. Tadi nilai dew point adalah sama dengan saturation line. Berarti pada saat relatif humidity-nya di sini itu akan terjadi kondensasi, akan mulai terkondens atau mencapai titik dew point-nya, titik di mana uap air tersebut akan mulai mengembun ya. Jadi di situ ya. Jadi benar ketika relatif humidity-nya mau jenuh atau jenuh, itu
akan tercapai dew point. Akan tercapai titik di mana uap air yang ada di dalam udara tersebut mulai mengembun. Kayak gitu. Nah, ini adalah dew point ya. Kita tarik ke bawah nilainya bisa. Ini dew point. Ini titik di mana relatif humidity-nya 100%. Kemudian pada saat di sini juga tray dry bulb atau temperatur dry-nya itu juga sama dengan temperatur dew point-nya ya. Sama ya. Oke ya. Lanjut ke sini ya. Nah, di sini adalah contoh ya grafik atau kurva psikometrik di sini. Nah, misal saya memiliki titik di sini ya, titik di sini. Di mana titik ini itu kalau kita lihat, kita bisa menentukan dry bulb, wet bulb, relative humidity ratio dan lain sebagainya dengan menggunakan psychometric chart ini ya. Misal kita punya titik di sini, maka kita tahu bahwa temperaturnya itu untuk temperatur keringnya adalah 75. Kalau wet bulbnya berarti di sini ya 60 sekian lah, ini berapa ini? 62 ya, 62. Nah, untuk humidity absolutnya bisa tarik ke kanan. Ini humidity absolute. Oke. Pada saat kita memiliki udara dalam kondisi seperti ini, dry bulbnya 75, wet bulbnya 62 dan humidity rasionya di sini 0,01 ya. Kemudian kita coba panaskan udara tersebut ya. Kita panaskan udara tersebut. Nah, pemanasannya ini tidak sampai mengurangi moisture yang ada di dalam udara. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah titik di sini akan bergeser ke kanan ya. Akan bergeser ke kanan. Sampai di temperatur pemanasannya tadi. Misal kita panaskan sampai 95 derajat. Ya, berarti di sini. Dia akan bergeser ke kanan gini ya. Ini terjadi karena akibat adanya pemanasan ya. Pemanasan yang tanpa disertai dengan penurunan atau pengurangan moisture air dalam udara tersebut. Nah, kalau pemanasan yang disertai dengan pengeringan hingga moisture airnya itu berkurang, maka titik yang semula di sini itu akan bergerak ke bawah ya. Bergerak ke bawah. Artinya relatif humidity-nya juga akan berkurang gitu ya. Relatif humidity-nya akan berkurang karena moisture-nya dikeluarkan ya. Karena moisture-nya berkurang juga sehingga relatif humidity-nya juga berkurang. Kalau didinginkan, maka dia akan bergerak ke kanan ya. Di sini akan bergerak ke kanan. Ini pendinginan tanpa adanya penambahan moisture. Berarti udaranya didinginkan saja tanpa dilewatkan dengan air gitu ya, sehingga tidak ada moisture yang terserap ke dalam udara tersebut. Nah, ini dia akan bergerak ke kiri untuk pendinginan. Sampai dia mencapai saturation line, sampai menjadi jenuh gitu ya. Jadi dia bisa jenuh tanpa penambahan moisture ya. Karena apa? Karena dengan penurunan suhu akan menyebabkan kapasitas udara untuk mengambil air itu berkurang. Sehingga dengan jumlah massa yang sama, maka RH-nya akan menjadi lebih besar. Dengan jumlah massa uap air yang sama, RH-nya akan lebih besar. Kemudian kalau
pendinginannya itu diikuti dengan humidifikasi ya, diikuti dengan penambahan moisture, maka nanti dia akan bergeser ke atas ya. Titiknya akan bergeser ke atas. Pada saat ini juga relatif humidity-nya akan meningkat, namun disertai dengan penambahan moisture ya. Kalau kita tarik ke sini kan dapat moisture ya. Ini moisture, ini juga tadi moisture ya. Yang awalnya 0,1 sekarang menjadi 0,0 berapa ini? 17. Berarti ada penambahan molekul air di dalam udara tersebut. Kayak gitu ya. Nah, ini garis-garis dari tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Ada saturation, garis saturasi. Ini kayak gini. Ini berarti garis saturasi, kemudian specific volume atau seper dari density, itu bisa dilihat dari garis yang diagonal ke arah kiri tapi tidak terlalu landai seperti wet bulb ya. Kemudian dew point itu titik di mana dia berada pada saturation line. Kemudian ini adalah garis wet bulb ya, garis diagonal ke arah kiri ini, wet bulb. Kalau kita extend ke atas terus, itu akan menemukan entalpi ya. Kemudian ini untuk dry bulb, vertikal ke atas itu dry bulb. Kemudian kalau kita garis horizontal ke samping, ini adalah moisture. Terus kalau yang garis ini adalah relative humidity. Ya ini entalpi ya, ini tadi. Itu entalpi ini garisnya searah atau segaris dengan wet bulb ya. Tinggal ditambahkan aja ke atas ini. Didapatkan entalpi. Entalpi menyatakan energi yang dikandung oleh udara dan uap air. Ini biasanya satuannya ya BTU per pound ya, BTU per pound. Ini air density atau densitas dari udaranya. Biasanya dinyatakan pada specific volume ya. Kalau di diagram psikometrik itu dinyatakan pada specific volume. Kita tahu bahwa density adalah seper dari specific volume ya. Nah, kemudian ini misal ya. Misal kita punya dry bulb 70 Fahrenheit dengan relative humidity atau R hanya 60%. Maka dew point-nya berapa gitu ya. Ini dry bulb-nya 70% di sini. Kemudian relative humidity-nya ini 10, 20, 50, 60 akan berada di sini ya, di garis ini. Nah, sehingga di sini adalah titiknya. Nah, untuk mengetahui dew point-nya, maka kita harus menggesernya hingga sampai ke saturation line. Berarti supaya dia mulai mengembun, maka dia harus didinginkan hingga temperatur ini ya, sekitar 55,5. Kayak gitu ya, untuk menentukan dew point-nya. Nah, ini ada contoh soal. Saya sudah mengirimkan diagram psikometrik ke siapa? Ke Cecep ya? Yang WA saya itu Cecep ya? Betul Pak, sudah dibagikan ke kelas. Nah, itu coba dicari ini pada saat T25, T dry bulb-nya dan T wet bulb-nya itu 20 ya. Kira-kira berapa hasilnya ya? Berapa nilai dari dew point, relative humidity, specific volumenya, entalpinya, dan apa lagi? Ya, ini mungkin RH, relative humidity,
T dew point, humidity rasionya atau humidity mutlaknya sama entalpinya. Coba dikerjakan ya. Ini kira-kira hasilnya sama apa enggak gitu.